Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Habib Bahar duduk termenung di kursi pesawat yang tengah mengudara menuju Manado. Kota itu adalah tempat ia dilahirkan, tempat ia mengukir kenangan masa kecil yang tak tergantikan. Hati kecilnya penuh harap, membayangkan sambutan hangat dari masyarakat yang dulu sering ia temui di masjid-masjid kecil. Ia merasa saat ini adalah momen yang tepat untuk kembali, membawa ilmu yang ia pelajari selama bertahun-tahun dan memberikan pesan damai kepada masyarakat di tanah kelahirannya. Namun, harapan itu perlahan terkikis ketika ia menerima kabar bahwa kehadirannya tidak sepenuhnya diterima. Beberapa kelompok tertentu menolak kedatangannya, menuding dirinya sebagai sosok kontroversial yang dapat memecah belah harmoni masyarakat Manado yang dikenal menjunjung tinggi keberagaman. Mengapa mereka menolak saya? Bukankah saya juga bagian dari mereka? Gumamnya, mencoba menenangkan gejolak di hatinya. Ketika roda pesawat menyentuh landasan Bandara Samratulangi, sebuah getaran aneh menyelinap di dada Habib Bahar. Ia menatap keluar jendela, melihat langit Manado yang cerah, seolah menguatkan dirinya. Tetapi, di balik ketenangan langit itu, awan gelap masalah sudah menunggu. Saat ia menuruni tangga pesawat, matanya menangkap kerumunan kecil di kejauhan. Beberapa orang membawa spanduk bertuliskan penolakan, sementara suara teriakan mulai terdengar, menyerukan agar ia kembali ke tempat asalnya. Habib Bahar berhenti sejenak di tengah langkahnya. Rombongannya yang setia menunggu di belakang, memandangnya dengan wajah khawatir. Salah satu dari mereka berkata pelan, Habib, mungkin kita harus mempertimbangkan kembali niat ini. Situasi di luar tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Habib Bahar hanya menghela napas panjang, kemudian berkata, kita datang membawa niat baik. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Ketika ia melangkah keluar dari area bandara, suasana semakin memanas. Beberapa aparat keamanan berjaga-jaga di tengah kerumunan yang mulai riuh. Di antara teriakan penolakan, ada juga warga yang mendekati Habib Bahar dengan penuh hormat, menyampaikan salam dan doa agar ia tetap kuat. Namun, kekacauan kecil itu cukup untuk membuat rombongannya merasa tidak nyaman. Meski begitu, Habib Bahar tetap berdiri teguh, menatap lurus ke depan, membawa keyakinan bahwa niat tulusnya akan membuka hati yang menolaknya. Saat mobil rombongan mulai meninggalkan bandara, Habib Bahar menatap keluar jendela. Ia melihat kota Manado yang tak banyak berubah, tetap cantik dengan keindahan alam dan budayanya. Tapi di balik pemandangan itu, ia merasakan jarak yang tak kasat mata. Ia teringat kembali masa kecilnya, saat ia bermain di gang kecil dekat rumahnya, diterima dengan senyum ramah oleh para tetangga. Siapa sangka, kini ia kembali sebagai orang asing di tanahnya sendiri? Dalam hati, ia bertekad untuk tidak menyerah. Saya tidak akan mundur, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Jika tanah ini yang membesarkan saya, maka tanah ini pula yang akan menerima pesan saya, cepat atau lambat. Dengan keyakinan itu, ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanah kelahiran yang seharusnya menjadi rumah, kini berubah menjadi medan perjuangan. Suasana Bandara Samratulangi yang biasanya tenang berubah menjadi ajang ketegangan. Begitu Habib Bahar dan rombongannya melangkah keluar dari area kedatangan, suara teriakan mulai menggema. Kembali saja. Kami tidak butuh provokator di sini. Terdengar di antara kerumunan massa yang berkumpul di luar pagar bandara. Spanduk besar bertuliskan, tolak Habib Bahar, berkibar di tangan mereka, seperti tamparan bagi sang ulama yang datang dengan niat damai. Habib Bahar berhenti sejenak,
memandangi pemandangan di depannya. Sorot matanya tetap tenang meski dadanya terasa bergejolak. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan kekecewaan yang mulai muncul. Salah satu muridnya berbisik penuh cemas, Habib, mungkin lebih baik kita tunggu sampai situasi mereda." Tapi ia hanya tersenyum tipis, menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Kita tidak datang untuk berperang. Kita datang untuk membawa pesan, dan pesan itu tidak akan berhenti meski ada hambatan." Masa semakin mendekat, membuat aparat keamanan memperketat penjagaan. Beberapa orang di barisan depan mulai melontarkan kata-kata kasar. Salah seorang dari mereka bahkan mencoba merangsek mendekat ke rombongan, tetapi langsung dihentikan oleh petugas. Meski suasana makin panas, Habib Bahar tetap berdiri teguh. Tangannya menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Ya Allah, berikan kekuatan pada kami. Jangan biarkan amarah menguasai hati kami." Di tengah kekacauan itu, beberapa orang yang mendukung Habib Bahar mencoba mendekatinya. "Habib, kami di sini untuk mendukung," ujar seorang ibu tua dengan mata berkaca-kaca. Habib Bahar membalas dengan senyum hangat, menepuk bahunya, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Doa ibu lebih berarti dari apapun. Kita akan melalui ini bersama." Namun, dukungan kecil itu tenggelam di tengah gelombang penolakan yang terus bergemuruh di sekitarnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, rombongan akhirnya diarahkan ke mobil oleh aparat keamanan. Saat memasuki kendaraan, suara teriakan massa terus mengiringi. Dari dalam mobil, Habib Bahar melihat wajah-wajah marah yang mencerminkan prasangka dan ketakutan. Ia bertanya dalam hati, apakah ini wajah tanah kelahiranku? Bagaimana mungkin cinta yang dulu ada, kini berubah menjadi penolakan? Namun, ia tidak menunjukkan rasa putus asa. Justru di saat seperti ini, keyakinannya untuk menyampaikan pesan damai semakin menguat. Saat mobil perlahan bergerak meninggalkan area bandara, Habib Bahar mengalihkan pandangannya dari jendela. Ia menatap rombongannya yang terlihat resah. Dengan suara yang menenangkan, ia berkata, Jangan takut. Ini hanya ujian kecil untuk niat besar kita. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Percayalah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski jalan itu penuh rintangan." Meski kata-katanya berusaha menenangkan, jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar mungkin sudah menunggunya di depan. Langit Manado yang biru tampak kontras dengan ketegangan yang mulai terasa di jalan raya. Iring-iringan mobil Habib Bahar melaju perlahan, melewati pemandangan kota yang dipenuhi kenangan masa kecilnya. Namun, perjalanan itu terhenti tiba-tiba saat sekelompok massa menghadang di tengah jalan. Mereka membentuk barikade manusia, beberapa membawa spanduk, sementara lainnya berdiri dengan wajah penuh emosi. Sopir di mobil paling depan menurunkan kaca, mencoba berdialog dengan salah satu dari mereka. Namun, respons yang diterima justru nada ancaman. "Habib Bahar tidak boleh lewat. Kami tidak butuh dia di sini," teriak salah seorang dari mereka. Suara itu diikuti dengan sorakan keras, menciptakan suasana semakin mencekam. Dari dalam mobil, Habib Bahar mengamati kerumunan itu dengan sorot mata penuh kesabaran, meskipun di dalam hatinya ia merasa terhimpit oleh rasa kecewa. Aparat keamanan segera mendekati massa, berusaha membubarkan mereka dengan dialog damai. Namun, kelompok itu menolak bergeming. Sebaliknya, mereka semakin menguatkan barikade dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, menunjukkan perlawanan mereka. Beberapa di antaranya mulai menggedor kap mobil terdepan, membuat suasana makin tidak terkendali. Rombongan Habib Bahar yang berada di mobil-mobil belakang mulai gelisah, khawatir situasi akan berubah menjadi kekerasan. "Habib, apakah kita harus kembali?" tanya salah seorang anggota rombongannya dengan nada gugup. Habib Bahar menoleh perlahan, matanya tetap tenang meskipun wajahnya mulai menunjukkan kelelahan. "Tidak. Kita tidak akan kembali. Dakwah bukan tentang mencari jalan mudah.
Ini ujian, dan kita harus melewatinya dengan kesabaran, jawabnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ia tahu, langkah mundur hanya akan mempertegas penolakan terhadap niat baiknya. Setelah beberapa saat, negosiasi antara aparat keamanan dan massa masih menemui jalan buntu. Habib Bahar akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil. Langkahnya pelan namun penuh wibawa, menarik perhatian kerumunan yang mulai memperhatikan kehadirannya. Dengan suara lantang namun tetap penuh kelembutan, ia berkata, saudara-saudaraku, saya datang bukan untuk memecah belah, tapi untuk menyampaikan pesan damai. Apa yang kita lakukan hari ini mencerminkan siapa kita. Marilah kita bicarakan ini dengan hati yang tenang. Namun, kata-katanya tak sepenuhnya diterima. Sebagian massa tetap kukuh dengan penolakan mereka, bahkan ada yang berteriak mencemooh. Meski begitu, ada juga yang mulai menundukkan kepala, seperti tersentuh oleh ucapan Habib Bahar. Situasi perlahan mencair, meski ketegangan masih terasa di udara. Dalam hati, Habib Bahar sadar bahwa perjuangannya di tanah kelahirannya sendiri akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun, ia tidak akan menyerah, sebab ia percaya bahwa kebenaran dan niat baik akan menemukan jalannya, meski melalui jalan yang penuh duri. Setelah melewati berbagai rintangan, iring-iringan mobil Habib Bahar akhirnya tiba di dekat lokasi pengajian. Namun, suasana di sana tidak kalah mencekam. Beberapa aparat keamanan dan tokoh masyarakat lokal telah menunggu di pintu masuk, wajah mereka penuh ketegangan. Begitu Habib Bahar turun dari mobil, salah seorang tokoh mendekat dan berbicara dengan nada serius. Habib, demi kebaikan bersama, kami memohon Anda untuk tidak melanjutkan acara ini. Situasi di luar kendali, dan kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Habib Bahar menatap tokoh tersebut, berusaha menangkap ketulusan di balik kata-katanya. Namun, di matanya juga terlihat sikap yang dingin, seolah keputusan sudah bulat tanpa ruang untuk diskusi. Saya datang dengan niat damai. Bukankah tugas kita sebagai umat adalah menyatukan, bukan memecah belah? Mengapa kehadiran saya dianggap sebagai ancaman? Tanya Habib Bahar, suaranya penuh keteguhan, namun tetap sopan. Namun, respons yang ia terima justru mengecilkan hatinya. Habib, kami tidak meragukan niat Anda. Tapi kami harus memikirkan masyarakat luas. Jika pengajian ini dilanjutkan, kami takut situasinya akan menjadi kacau. Kami hanya ingin menjaga kedamaian di sini, ujar seorang tokoh lainnya, yang langsung diamini oleh aparat keamanan di sampingnya. Argumen itu, meski terdengar rasional, terasa seperti tamparan bagi Habib Bahar. Menyadari bahwa perdebatan tidak akan membuahkan hasil, Habib Bahar mencoba menenangkan dirinya. Namun, di dalam hatinya ia mulai merasakan kesedihan yang mendalam. Bagaimana mungkin pesan damai yang ia bawa justru disalahartikan sebagai ancaman? Bagaimana mungkin tanah kelahirannya sendiri menolak kehadirannya? Ia menatap langit yang mulai mendung, seolah mencari jawaban dari Sang Pencipta. Baiklah, ujar Habib Bahar akhirnya, dengan suara yang bergetar. Jika memang itu keputusan kalian, saya akan menghormatinya. Tapi ketahuilah, saya hanya ingin menyampaikan pesan kebaikan. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi saya selain ditolak di tanah kelahiran saya sendiri. Ucapannya menggetarkan hati sebagian yang mendengarnya, namun keputusan tetap tidak berubah. Aparat dan tokoh masyarakat itu tetap meminta rombongannya untuk beranjak pergi. Saat kembali ke mobil, Habib Bahar duduk diam, membiarkan pikiran-pikirannya melayang. Ia merasa terpukul, bukan karena dirinya ditolak, tetapi karena ia tidak dapat menyampaikan pesan yang ia bawa. Mata para pengikutnya menatapnya dengan rasa iba, namun ia hanya tersenyum kecil. Jangan bersedih, katanya kepada mereka. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Allah melihat segala usaha kita, dan selama kita bersabar, pintu kebaikan pasti akan terbuka. Dengan keyakinan itu, ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan berhenti, meski rintangan seberat apapun menghadang.
Habib Bahar memutuskan untuk turun dari mobil sekali lagi, kali ini dengan tekad yang lebih besar. Melihat kerumunan massa yang semakin ramai di depan lokasi pengajian, ia tahu bahwa diam saja hanya akan membuat suasana semakin keruh. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia mendekati mereka, didampingi oleh beberapa orang dari rombongannya. Sorak-sorai penolakan langsung menggema begitu ia terlihat, tetapi ia tidak menunjukkan rasa gentar. Dengan suara lantang namun penuh kelembutan, Habib Bahar mulai berbicara. Saudara-saudaraku, saya datang ke sini bukan untuk membawa perpecahan, melainkan untuk membawa pesan persaudaraan. Kita semua berasal dari akar yang sama, dari tanah yang sama. Tidakkah kalian merasa bahwa kita harus saling mendukung, bukan saling menjauhkan? Katanya, matanya menyapu kerumunan di depannya. Namun, bukannya mereda, suara-suara penolakan justru semakin keras, mengaburkan kata-katanya. Salah seorang dari massa maju ke depan, wajahnya penuh amarah. Kami tidak butuh ceramahmu, Habib. Kau hanya membawa paham yang tidak sesuai dengan adat dan budaya kami di sini. Teriaknya, disambut dengan sorakan setuju dari yang lain. Habib Bahar menghela napas dalam, berusaha menahan emosi yang mulai membuncah di dadanya. Ia melangkah lebih dekat, menatap orang itu dengan penuh keteguhan. Apa yang saya bawa adalah kebaikan, bukan kehancuran. Bukankah budaya kita mengajarkan tentang menghormati sesama, tentang kebijaksanaan dalam menerima perbedaan? Namun, argumennya tidak mudah diterima. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan ke arahnya, mulai dari isu provokasi hingga fitnah tentang membawa paham radikal. Kata-kata itu menusuk hati Habib Bahar, tetapi ia tidak membalasnya dengan kemarahan. Sebaliknya, ia mencoba memutar arah pembicaraan, mengingatkan massa tentang pentingnya menjaga keberagaman yang selama ini menjadi kekuatan di tanah mereka. Jika kita saling menolak, siapa lagi yang akan menjaga persatuan kita? Jangan biarkan rasa takut atau kebencian membuat kita lupa bahwa kita adalah satu keluarga, ujarnya penuh harap. Di tengah kekacauan itu, ada beberapa wajah yang mulai melunak. Sebagian orang yang awalnya ikut berteriak memilih diam, seperti mempertimbangkan kata-katanya. Namun, mayoritas tetap teguh dengan sikap mereka. Sorakan penolakan terus bergema, membuat situasi semakin tidak terkendali. Salah satu pengikut Habib Bahar menarik lengannya dengan pelan, membisikkan, Habib, mungkin sudah cukup. Mereka tidak siap mendengarkan. Habib Bahar menatap pengikutnya, lalu kembali melihat massa di depannya. Dengan suara yang masih terdengar tegas, ia berkata, saya akan pergi jika itu yang kalian inginkan. Tetapi ingatlah, saya tidak pernah membawa kebencian ke tanah ini. Saya datang dengan cinta, untuk kalian semua. Ucapannya diakhiri dengan senyuman kecil, meski hatinya diliputi kekecewaan mendalam. Ia berbalik menuju mobil, meninggalkan kerumunan yang masih ribut. Namun, di dalam dirinya, ia berdoa agar kata-katanya, walau sedikit, dapat menanamkan benih kebaikan di hati mereka. Malam mulai menyelimuti Manado, membawa keheningan yang kontras dengan keramaian penuh emosi siang tadi. Di dalam kamar penginapan sederhana, Habib Bahar duduk termenung. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan kota yang samar-samar di bawah sinar lampu jalan. Angin malam terasa dingin, seakan mencerminkan suasana hatinya yang sedang galau. Ia mencoba mencerna kejadian hari itu, tapi kekecewaannya membekas terlalu sulit untuk diabaikan. Habib Bahar memejamkan mata, membayangkan wajah-wajah mereka yang menolaknya dengan penuh kebencian. Ia bertanya dalam hati, apakah ada yang salah dengan caranya? Apakah pesannya tidak cukup kuat, atau memang hati mereka telah tertutup untuk mendengar? Ya Allah, gumamnya lirih, berikanlah hamba MU kekuatan untuk memahami ujian ini. Tunjukkanlah jalan agar pesan MU tetap sampai, tanpa menambah luka. Rombongan yang mendampinginya mulai berkumpul di ruang tamu penginapan, memberikan ruang bagi Habib Bahar untuk menenangkan diri. Namun, mereka tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri masuk dan bertanya,
Habib, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus kembali atau tetap berusaha? Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah berat pikiran yang sudah memenuhi benak Habib Bahar. Dengan langkah perlahan, ia bergabung dengan rombongannya. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sorot keteguhan yang tidak hilang. Kita tidak akan mundur, ujarnya pelan tapi tegas. Namun, kita juga tidak akan memaksakan apa yang tidak siap diterima. Dakwah adalah perjalanan hati, dan mungkin hati mereka saat ini masih tertutup oleh rasa takut atau salah paham. Tugas kita adalah menunggu dan tetap menunjukkan kebaikan. Percakapan malam itu berlangsung dengan penuh emosi. Beberapa dari rombongannya mengusulkan untuk mencari cara lain, seperti mengadakan pertemuan kecil dengan orang-orang yang masih mau mendengar. Yang lain khawatir, menyarankan agar mereka segera meninggalkan kota demi menghindari konflik yang lebih besar. Habib Bahar mendengarkan semua pendapat itu dengan tenang, meski di dalam dirinya terjadi pergulatan besar. Ia tidak ingin pergi begitu saja, tapi ia juga tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Akhirnya, setelah hening sejenak, Habib Bahar berkata, kita tidak datang ke sini untuk mencari pujian atau kemenangan. Kita datang untuk menyampaikan kebaikan, dan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Esok, kita akan memutuskan langkah terbaik. Untuk malam ini, marilah kita berdoa agar hati mereka dan hati kita tetap dijaga oleh Allah. Kata-katanya menenangkan rombongan, meski perasaan berat masih tersisa. Di dalam keheningan itu, Habib Bahar kembali berserah, yakin bahwa setiap rencana Allah memiliki hikmah yang belum ia pahami. Pagi yang sunyi di Manado membawa semangat baru bagi Habib Bahar dan rombongannya. Setelah malam penuh renungan dan doa, ia memutuskan untuk tetap menyampaikan pesan yang telah menjadi niat awalnya. Jika pintu pengajian tertutup, ia akan mencari cara lain agar suaranya sampai. Dengan keyakinan yang diperbarui, ia duduk di depan kamera sederhana, siap merekam pesan damai untuk masyarakat Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar lembut, namun penuh ketegasan. Ia memulai dengan menyampaikan rasa hormat kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Manado, tempat kelahirannya. Saya hadir di sini bukan untuk memecah belah, bukan untuk mengganggu adat atau budaya kalian. Saya datang karena cinta saya kepada tanah ini, kepada kalian semua sebagai saudara seiman maupun sebangsa. Sorot matanya penuh ketulusan, seakan ia berbicara langsung kepada setiap orang yang menontonnya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan tujuan kedatangannya. Dalam Islam, dakwah adalah menyampaikan kebaikan, bukan menanamkan kebencian. Jika ada yang salah paham atau merasa terganggu dengan kehadiran saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun, ketahuilah, tidak ada niat sedikit pun dari saya untuk menciptakan kerusuhan atau perpecahan. Kata-katanya disampaikan dengan hati-hati, menghindari nada yang dapat memicu emosi. Pesan itu, yang awalnya hanya untuk meredam ketegangan, ternyata menyebar dengan cepat melalui media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut menjadi perbincangan hangat. Banyak yang terharu dengan ketulusan Habib Bahar, meskipun beberapa orang masih meragukan niatnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah tanggapan dari kelompok yang sebelumnya menolak kehadirannya. Sebagian dari mereka mulai melunak, mengakui bahwa pesan damai itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Tokoh-tokoh masyarakat yang semula bersikap keras mulai merasa perlu meninjau ulang keputusan mereka. Beberapa dari mereka bahkan menghubungi rombongan Habib Bahar untuk menyampaikan apresiasi atas sikapnya yang tenang di tengah penolakan. Di sisi lain, pendukung Habib Bahar merasa bangga dan semakin yakin bahwa kebenaran dapat tersampaikan tanpa perlu konfrontasi. Pesan damai itu telah menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa dialog selalu lebih kuat daripada perpecahan. Meski respons positif mulai berdatangan, Habib Bahar tetap rendah hati. Ia tidak menganggap pesan itu sebagai kemenangan pribadi, melainkan bukti bahwa dakwah bisa menemukan jalannya, bahkan dalam situasi tersulit. Ini semua karena izin Allah,
ujarnya kepada rombongannya. Kita hanya menjalankan tugas sebagai hamba. Jika hasilnya baik, itu adalah karunia-Nya. Jika belum sesuai harapan, itu adalah ujian kesabaran. Dengan semangat baru, ia bersiap melanjutkan perjuangannya, yakin bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari rencana besarnya. Pagi itu, udara di Manado terasa lebih ringan, seolah membawa kabar baik yang tak terduga. Setelah video pesan damai Habib Bahar tersebar, satu persatu dukungan mulai bermunculan. Sebagian tokoh lokal yang awalnya bersikap dingin kini mulai membuka diri. Salah satunya adalah seorang pemuka adat yang dihormati di daerah tersebut. Dengan langkah hati-hati, ia menghubungi rombongan Habib Bahar untuk mengatur pertemuan. Kami ingin mendengar langsung dari Habib, tanpa prasangka, ucapnya melalui telepon. Pertemuan itu berlangsung di sebuah tempat netral, jauh dari keramaian dan sorotan. Habib Bahar hadir dengan tenang, ditemani beberapa anggota rombongannya. Pemuka adat itu memulai dengan menjelaskan kekhawatiran masyarakat tentang kedatangannya, yang dianggap dapat memicu ketegangan. Namun, ia juga mengakui bahwa pesan damai yang disampaikan Habib Bahar telah membuatnya berpikir ulang. Saya melihat ketulusan di mata Anda, Habib, katanya perlahan. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah agar pesan Anda dapat tersampaikan tanpa melukai tradisi kami. Habib Bahar menanggapi dengan rendah hati. Ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan itu dan menjelaskan bahwa dakwah yang ia bawa tidak pernah bertujuan menghapus atau merendahkan budaya lokal. Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk semua. Saya percaya bahwa budaya dan agama bisa berjalan berdampingan selama niat kita tulus untuk kebaikan, ujarnya dengan nada yang menenangkan. Percakapan itu berlangsung dengan hangat, membawa harapan baru bagi kedua belah pihak. Tak hanya dari tokoh adat, dukungan juga datang dari masyarakat biasa. Seorang pemuda yang sebelumnya ikut dalam kerumunan penolak tiba-tiba menghubungi salah satu pengikut Habib Bahar. Dengan nada malu-malu, ia mengakui bahwa video Habib telah membuka matanya. Saya pikir Habib hanya ingin memaksakan pendapat, tapi setelah mendengar pesan itu, saya sadar bahwa saya salah. Mungkin kami terlalu cepat menilai, katanya. Kisah pemuda itu menjadi bukti kecil bahwa perubahan bisa dimulai dari dialog. Kabar tentang perubahan sikap ini menyebar dengan cepat, membawa angin segar di tengah situasi yang sebelumnya tegang. Bahkan, beberapa anggota masyarakat yang semula keras menolak mulai mengusulkan agar acara pengajian tetap diadakan, meski dengan format yang lebih kecil dan tertutup. Habib Bahar menyambut ide tersebut dengan penuh syukur. Tidak penting seberapa besar acaranya. Yang penting adalah pesan kebaikan sampai kepada mereka yang mau mendengar, ujarnya kepada rombongannya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang penuh tekanan, Habib Bahar bisa tersenyum lega. Ia menyadari bahwa perjuangan ini belum usai, tetapi dukungan yang mulai bermunculan memberikan semangat baru untuk melangkah. Dalam doanya, ia memohon agar hati-hati yang masih keras dapat terus dilunakkan, dan agar kedamaian tetap menjadi jalan yang ia pilih. Dukungan yang tak terduga itu menjadi pengingat bahwa di balik setiap ujian, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Siang itu, ruangan pertemuan sederhana di pinggir kota Manado menjadi saksi awal rekonsiliasi yang penuh harapan. Habib Bahar, ditemani rombongannya, duduk berhadapan dengan beberapa pemimpin masyarakat dan tokoh agama setempat. Suasana sempat terasa tegang. Wajah-wajah mereka yang hadir memancarkan keraguan, tapi juga keinginan untuk mendengar. Habib Bahar memulai dengan mengucapkan salam dan mengungkapkan rasa hormatnya kepada semua yang bersedia meluangkan waktu. Terima kasih atas kesempatan ini, ucapnya lembut namun tegas. Saya datang bukan untuk menghakimi atau merubah apa yang telah menjadi tradisi kalian. Sebaliknya, saya ingin kita berdialog, menemukan titik temu, dan saling memahami. Kata-kata itu memecah kekakuan di ruangan. Salah satu tokoh agama yang hadir, seorang pendeta tua dengan suara yang bijak, mengangguk pelan.
Kami juga ingin mendengar penjelasan Habib secara langsung. Banyak kabar simpang siur yang membuat situasi menjadi sulit, katanya. Dalam dialog yang berlangsung, Habib Bahar menjelaskan visinya tentang Islam yang damai, toleran, dan menghormati keberagaman. Ia menceritakan pengalamannya berdakwah di berbagai daerah, di mana perbedaan seringkali menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Kita semua bersaudara, meski keyakinan kita berbeda. Jika ada hal-hal yang selama ini menimbulkan salah paham, biarlah hari ini menjadi awal untuk meluruskannya, ucap Habib Bahar dengan penuh ketulusan. Perlahan, suasana menjadi lebih cair. Pemimpin adat yang sebelumnya skeptis mulai menyampaikan pendapatnya. Ia mengakui bahwa ketegangan yang terjadi lebih banyak dipicu oleh kesalahpahaman dan ketakutan akan hal yang belum mereka kenal. Mungkin kami terlalu cepat mengambil sikap. Tapi sekarang, setelah mendengar langsung, saya merasa kita bisa berjalan bersama, asal tetap saling menghormati, ujarnya. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru dalam percakapan yang semula penuh keraguan. Habib Bahar merespons dengan hati-hati, menekankan bahwa keberagaman adalah anugerah yang seharusnya dijaga bersama. Ia mengusulkan langkah-langkah kecil untuk merajut kembali persaudaraan, seperti mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan berbagai pihak, dari tokoh agama hingga masyarakat biasa. Dakwah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi semua, katanya. Usulan itu disambut dengan anggukan setuju dari banyak pihak. Pertemuan itu berakhir dengan doa bersama, sebuah simbol yang penuh makna. Habib Bahar memimpin doa untuk keselamatan dan kedamaian seluruh masyarakat Manado, sementara tokoh-tokoh agama lain mengikutinya dengan khusyuk. Di luar ruangan, matahari mulai terbenam, seolah menutup babak kelam dengan harapan yang baru. Meski perjalanan masih panjang, langkah awal telah diambil. Dan di dalam hati semua yang hadir, tumbuh keyakinan bahwa persaudaraan yang sempat retak kini perlahan-lahan dapat dirajut kembali. Hari itu, Habib Bahar akhirnya mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk meninggalkan Manado. Wajahnya tampak lebih tenang daripada beberapa hari yang lalu, meskipun di balik senyum itu, ada banyak perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ia memandang kembali ke kota yang telah mengujinya, tempat kelahirannya yang penuh dengan kenangan, namun kini juga menjadi saksi dari perjalanan dakwah yang penuh liku. Perjalanan yang mengajarkannya tentang arti sabar, dan bagaimana keteguhan hati bisa membuahkan hasil yang tak terduga. Saat menuju bandara, jalan-jalan yang dulu terasa penuh ketegangan kini tampak lebih damai. Habib Bahar menyadari bahwa meskipun ia tidak dapat menyampaikan dakwahnya seperti yang ia bayangkan, pesan damai yang ia bawa sudah menyentuh banyak hati. Melalui dialog dan pendekatan yang lembut, ia telah membuka pintu pemahaman bagi mereka yang sebelumnya menutup diri. Kadang, kebaikan memang membutuhkan waktu untuk tumbuh, bisiknya dalam hati, mengenang setiap percakapan yang penuh makna. Sesampainya di bandara, ia berhenti sejenak dan menatap suasana sekitar. Tidak ada lagi blokade atau kerumunan massa yang menolak. Suasana kini tenang, bahkan beberapa orang yang sebelumnya sempat menunjukkan wajah keras kini memberi salam kepadanya dengan penuh rasa hormat. Habib Bahar menyadari bahwa meskipun ia tak dapat mengubah segalanya dalam sekejap, langkah-langkah kecil yang ia ambil telah membuahkan pemahaman baru. Itu adalah kemenangan dari kesabaran. Sebelum naik ke pesawat, Habib Bahar menulis sebuah pesan singkat yang ia kirimkan melalui media sosial, berbicara tentang perjalanan dakwahnya yang penuh tantangan, namun penuh pelajaran. Kadang, jalan menuju kebenaran memang berliku, namun yang penting adalah tetap berjalan dengan sabar. Dakwah bukan soal hasil instan, tetapi tentang proses yang membawa kita kepada pemahaman bersama, tulisnya. Pesan itu langsung mendapatkan ribuan tanggapan, sebagian besar penuh dengan dukungan dan penghargaan atas sikapnya yang penuh kedamaian. Meninggalkan Manado bukanlah sebuah kegagalan, melainkan kemenangan yang terselip dalam kesabaran. Habib Bahar tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Di setiap langkah, ia akan terus membawa pesan damai itu, melangkah dengan penuh ketenangan, siap menghadapi tantangan berikutnya.
Ia percaya bahwa setiap jiwa yang ia sentuh, meski hanya sebentar, akan membawa perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam doa, ia berserah kepada Allah, berharap agar setiap niat baiknya senantiasa diberikan kemudahan. Ketika pesawat lepas landas, meninggalkan tanah kelahirannya yang penuh kenangan, Habib Bahar merasa ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, meskipun perjalanan dakwahnya kali ini tak sesuai dengan harapan, ia telah melakukan apa yang benar. Dan itu, pada akhirnya, adalah kemenangan yang paling sejati. Kemenangan atas diri sendiri, atas kesabaran, dan atas keteguhan dalam menyebarkan kebenaran.